Kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ke PT Surya Energi Indotama di Bandung, Jawa Barat. Masa sidang 5 tahun sidang tahun 2021 sampai tahun 2022. Tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Juni tahun 2022. Acara keterangan Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022. 1. Pukul 6 sampai pukul 9 WIB. Keberangkatan anggota tim Komisi 7 DPR RI dari tempat masing-masing dengan kendaraan pribadi. 2. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tiba di PT Surya Energi Indotama, Bandung. Alamat: Jalan Soekarno-Hatta nomor 439 RT 0104. Kelurahan Kebonlega, Kelurahan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. 3. Pukul 9.30 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pertemuan yang dihadiri oleh 1. Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM RI. 2. Dirjen Industri ILMATE Kemenperin RI. 3. Direksi PT PLN Persero. 4. Dirut PT Land Industri. 5. Dirut PT Surya Energi Indotama. 6. Pemprov Jawa Barat. 7. Pemkot Bandung. Protokol PT SI dan Setkom 7 DPR RI. Pihak lain itu terkendala adalah dari sisi regulasi PLN, di mana Kepres itu menjelaskan, ada Kepres saya kurang paham persis nomornya, lupa, tentang keputusan Presiden bahwa energi baru dan terbarukan itu di angka 100% bisa dapat untuk dilakukan untuk proses konversinya ke PLN, perhitungannya. Namun kebijakan-kebijakan tersebut hanya mungkin tergantung daripada GM area atau keputusan daripada wilayah-wilayah provinsi yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan kelistrikan. Misalkan wilayah yang oversupply-nya rendah, mungkin bisa menjadi sampai 70% untuk konversi ke PLN dari sisi pembayaran daripada konsumennya misalkan. Tetapi kalau wilayah yang oversupply-nya tinggi, biasanya PLN nggak bersedia untuk di angka sampai 70%, bahkan hanya berani di angka mungkin sekitar 40 atau 50%. Nah, ini mungkin menjadi catatan kita, mungkin ini konsumsi untuk kita Komisi 7. Namun yang jadi pertanyaan saya pada hari ini, yang pertama, PT Surya Energi Indotama apakah memiliki kerjasama juga dengan PT Agra? Itu yang pertama. PT Agra yang bergerak di bidang panel surya. Nah, yang kedua, saya kemarin itu sempat memiliki program untuk kepentingan masyarakat di dapil wilayah saya, ingin membuat gerobak bakso, gerobak ketoprak, ya, warung sembako atau warung-warung kecil di pinggir jalan dengan menggunakan tenaga surya. Itu ada ide saya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di dapil wilayah saya. Namun ketika saya konsultasi dengan PT Agra, nilai keekonomiannya nggak masuk. Justru menggunakan tenaga surya mereka bisa lebih bengkak dompet pengeluaran biayanya. Ini harus menjadi salah satu solusi bagi PT Surya Energi. Kenapa? Karena ketika saya konsultasi tentang masalah pembuatan gerobak bakso dan ketoprak, itu baterainya itu, kekuatan baterainya itu belum tentu tahan dalam waktu 1 tahun. Kemungkinan harga baterai itu bisa sekitar antara 600 sampai 700 ribu. Nah, kalau sampai terpakai itu hanya 6 bulan, berarti sepemilik UMKM atau pedagang bakso, dia harus investasi 100 ribu per bulan untuk biaya perawatan baterainya. Nah, pertanyaannya, ketika nilai keekonomian ini nggak masuk untuk masyarakat, berarti ini hanya bisa masuk untuk kepentingan industri.
Tetapi industri pun masih ada trouble dari sisi regulasi atau aturan yang diatur oleh PLN. Artinya Kepres yang menyatakan 100% dapat dikonversi untuk pembayarannya menjadi diskon yang didapat, ternyata tidak juga bisa terpecahkan pimpinan. Jadi artinya menurut saya ini masih ada, ketika kita bicara kepentingan rakyat untuk masyarakat kita yang ada di bawah, kalau dia pakai tabung gas 3 kilo subsidi, mungkin dia hanya beli di angka 24.000 atau 25.000 per tabung gasnya. Mungkin dia hanya pakai 1 tabung per bulan. Tapi kalau dia pakai tenaga surya, itu bisa angkanya malah jadi 100.000. Dia harus investasi untuk biaya baterainya. Nah, ini solusi baterainya seperti apa nanti PT SEI ya, ini solusi kedepannya nih apa agar masyarakat di bawah bisa dikampanyekan. Artinya melihat kondisi daripada PLN yang masih oversupply sampai hari ini masih terjadi nih sebuah proses tarik menarik kepentingan yang agak sulit antara program energi baru dan terbarukan dengan keinginan daripada Komisi 7 sendiri untuk mengembangkan program energi baru dan terbarukan. Nah, sekarang yang jadi kendala itu perlu kiranya dipahami bersama dan dicatat. Lalu yang ketiga, saya ingin bertanya terkait masalah apakah PT SEI ya, PT SEI ini adakah juga kemitraan yang bisa dibangun? Kemarin saya sempat konsultasi dengan PT Agra. PT Agra itu mencoba menawarkan kerjasama dalam bentuk pengelolaan atau alat panel yang mereka miliki itu bisa kita sewa. Tapi kalau perusahaan lain beli putus. Nah, apakah PT SEI ini bisa sewa? Nah, ini pertanyaannya. Nah, kalau bisa sewa kan juga mungkin kemungkinan yang bisa kita lakukan di dapil wilayah juga bisa kita pergunakan untuk pos ronda dan sebagainya. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya mungkin sampaikan, mohon kiranya nanti dapat ditanggapi. Itu saja pimpinan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait dengan TKDI ini, tadi kan seperti kita dengar ada gap juga ya Pak, 40%. Yang TKDI kan minimal 50%. Kita masih 50%, jadi masih gap. Iya, itu yang saya tadi coba sampaikan, bahwa tarik-menarik masalah antara PLN dengan perusahaan panel surya ini belum bisa ada, sebetulnya ibarat kata masih ada sesuatu hal yang belum bisa lepas lah. Jadi kalau orang bilang tuh ini belum terjadi move on ini antara masalah urusan PLN dengan perusahaan panel surya. Itu yang masih ya sulit kita bisa tebak gitu, iya. Hah? Ya Kepres lah. Kalau nggak ada keputusan presiden, lalu nggak ada regulasi undang-undang yang mengatur tentang EBT, ya sulit. Kalau menurut saya harus ada undang-undang yang betul-betul mengatur tentang masalah EBT. Kalau EBT belum diatur, undang-undang yang jelas, ya ini pasti akan tarik-menarik kepentingan. Karena persoalan PLN itu kan situasi sekarang oversupply. Jadi oversupply PLN sekarang inilah yang menimbulkan ibarat kata chemistry atau keterbukaan antara PLN dengan perusahaan panel belum begitu bisa, ya masih tak umpet lah, ibarat kata urusannya umpet-umpetan. Kalau untuk Indonesia sendiri kan sedang menuju penggunaan energi terbarukan ya Pak. Nah, untuk pengoptimalan tenaga surya ini seperti apa Pak targetnya Pak? Ya kan udah bahwa negara kita kan salah satu
negara yang hadir dalam menyepakati pengurangan emisi gas kaca yang disepakati di adanya Paris Agreement kan. Paris Agreement itu jelas bahwa kita pemanfaatan energi baru dan terbarukan itu adalah salah satu target besar kita untuk mengurangi emisi gas kaca atau karbon yang berbahaya. Nah ini tapi kan sampai sekarang kondisi dan situasi tadi yang saya jelaskan, undang-undang kita belum mengatur karena PLN sendiri kan adalah perusahaan yang sampai hari ini kan kondisi dan situasinya kan terjadi oversupply dari sisi energi. Jadi PLN ini sedang oversupply, datang lagi perusahaan panel, nah ini kan menimbulkan kesulitan, ditambah lagi PLN yang selalu defisit, artinya selalu merugi, PLN merugi, nah sudah selalu isunya merugi, ditambah lagi ada EBT, terutama ada penggunaan panel surya, ini sulit. Makanya pemerintah tuh harus hadir, kampanye daripada panel surya ini harus hadir di kalangan masyarakat menengah atau kalangan masyarakat miskin atau para pelaku UMKM. Kalau pemerintah tidak hadir ke arah sana, ini penggunaan panel surya nggak akan bisa maksimal karena tadi saya udah jelaskan contohnya harga baterai. Ya kalau harga baterainya yang 600.000 itu mungkin pedagang mampu beli, tetapi dia kekuatan baterainya misalkan kalau dipakai buat gerobak bakso, dipakai buat ketoprak mie ayam, atau dipakai buat ketoprak, atau dipakai buat warung-warung sembako, atau ada warung-warung gerobak pinggir jalan, itu 6 bulan bisa jebol baterai itu harga yang murah. Kalau bicara harganya yang mahal, itu nggak mampu juga masyarakat beli. Nah di sini harus andil pemerintah melakukan program kampanye itu secara tulus. Kalau ketulusan pemerintah ini belum ada, sulit kita untuk bisa mengkampanyekan energi baru dan terbarukan ini, khususnya di Indonesia. Seperti itu. Butuh penguatan sinergi, Pak? Iya, butuh penguatan sinergi antara Kementerian SDM dan pemerintah serta undang-undang yang mengatur jelas. Kalau enggak, saya lihat ini produk yang bagus bisa menghemat biaya. Contoh, kalau kita pakai panel surya di rumah kita, oke, kita pakai, kita punya uang lah, kita belilah panel, kita pasang di rumah kita ya. Anggap kita pasang misalkan 1 kWh atau kita punya industri, kita pasang 1 mega. Udah kita pasang, belum tentu PLN mau konversinya, bayar itu dikurangin 70% penggunaan. Nah ini jadi masalah, apalagi oversupply di daerahnya tinggi. Misalkan oversupply di wilayah Jawa Barat, itu tingkat oversupply-nya masih 30% misalkan. Lalu kita mau pasang panel, lalu karena kita pasang panel, karena kan sebetulnya Capman-nya sudah ada yang mengatur. Kalau kita pasang panel surya, terjadi penghematan listrik akibat panel, maka listrik yang kita pakai dari PLN hanya misalkan 30%. Listrik yang kita pakai lewat panel 70%, maka kita kewajiban membayar ke PLN cuma 30%. Kenyataannya nggak seperti itu. Hah? Kenyataannya belum tentu mau PLN memotong sampai 70% daripada tenaga surya yang sudah kita pakai, tergantung daripada GM area itu sendiri atau tergantung wilayah itu sendiri oversupply-nya berapa. Dan itu juga maaf kalau untuk rumah pribadi nggak jaminan itu 100% kalau kita pasang panel surya itu. Nah kecuali yang bersifat mandiri, panel yang bersifat mandiri yang tidak ada kerjasama dengan PLN. Nah kalau kita pasang panel surya yang bersifat mandiri, lalu kita pasang di rumah kita pasang meteran kita sini. Nah ini regulasinya apa?
Adakah undang-undang yang mengatur memperbolehkan kita pasang itu? Nah ini kan yang terjadi masalah lagi. Nah kalau kita pasang itu, kita bikin mandiri tanpa menggunakan PLN dan sebagainya. Nah ini juga kan menjadi persoalan lagi. Nah jadi dianggap ilegal. Nah kalau ilegal masalah lagi. Nah ini yang nggak akan bisa terpecahkan. Nah itu loh Mas. Susah di situ. Puyeng, ini muter-muter ini urusan. Iya. Ya tarik menarik gitu loh. Iya. Iya, ini kalau cocoknya ya perusahaan panel surya dengan PLN itu bikin acara tarik tambang. Jadi tarik sana, tarik sini gitu kan. Begitu, karena ini kan kompetitor jadinya kalau kita bicara jujur kan. Jadi akhirnya PLN ini kan dengan perusahaan panel surya bersaing. Agra, SEI misalkan kan, atau perusahaan lainnya kan jadi persaingan. Nah inilah yang menimbulkan memang karakter ini bukan hanya terjadi di Indonesia, hampir di seluruh negara lain juga seperti itu terjadi. Artinya perusahaan listrik negara yang ada di Indonesia misalkan dengan yang ada di wilayah Malaysia atau yang ada di wilayah Brunei itu juga akan terjadi sama. Makanya kenapa sampai hari ini yang bertahan Cina? Nah karena Cina memiliki perusahaan industri yang punya jaringan dengan perusahaan industri yang dia kembangkan lewat instruksi Cina. Nah itu pun kebijakan daripada negara Cina itu sendiri yang memperbolehkan. Nah, di negeri Cinanya, bukan di negeri orangnya, di negeri Cinanya. Tapi lihat Kanada, bentar lagi tutup udah. Karena perusahaan awal yang membuat teknologi panel ini, Kanada, itu sudah tinggal nyusun-nyusun bangku dan rak mereka itu. Bentar lagi udah tutup. Kenapa? Karena mereka punya ilmu, punya teknologi, punya peralatan tapi nggak mampu untuk mendistribusikan produknya di luar negeri. Makanya sampai hari ini masih bertahan Cina dalam produksi panel surya. Nah itu aja mungkin. Ya cukup ya. Terima kasih Pak. Ya terima kasih.